Pandai-pandailah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu. Jadi kalau sampai kita hati-hati kalau kita tidak pandai syukur kepada Allah, tidak ridho dengan ketetapan Gusti Allah. Nah, ini. Makanya lek enten napa-napa pun ayo diresapi sareng-sareng. Nggih. Diresapi sareng-sareng. Apapun yang terjadi pada diri kita. Kesenangankah itu? Kesusahankah itu? Ingat, semua itu dalane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-Fatihah. Kita awali pertemuan ini dengan wujud syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat atau rahmat yang sudah diberikan, nggih. Dikai sehat, nggih. Bisa berjalan dari rumah ke sini, ya, numpak sepeda, ya, mugi-mugi mboten ngantuk. Khawatir lek ngantuk mangke kayak Ustaz Hakim mangke. Mugi-mugi Ustaz Hakim sedanten salah khilaf dipun sepunten. Almarhum. Al-Fatihah. Kenapa kok kita awali dengan rasa syukur? Karena dalam satu hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala dawuh, qala Allah taala innal jinna wal insa fi naba'in 'adzim akhluqu wa yu'badu ghairi wa arzuqu wa yashkuru wa yushkaru ghairi. Rawahul Baihaqi. Jadi dari Abi Darda diaturkan, didawakan Kanjeng Nabi dawuh, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya dawuh, innal jinna sak temene jin wal insalan menungso iku fi nabain adim tetep ing dalem dosa kang gedhe. Manusia dan jin itu akan berada pada titik mendapatkan satu dosa yang besar manakala akhluqu wa yu'badu ghairi. Manakala jin lan manusia niku supe lali kalau apa? Akhluqu nyiptakno sapa ingsun wa yu'badu lan nyembah sapa jin lan manungsa ghairi sak liyane ingsun. Wa arzuqu lan awe rezeki sapa ingsun Allah wa yushkaru lan syukur matur suwun sapa jin lan manungsa ghairi sak liyane ingsun. Ngapunten, hadis ini atau hadis qudsi ini memberikan pelajaran bagi diri kita. Ayo segala apa yang kita rasakan hari ini kita harus sadar diri, tahu diri bahwa apa yang kita alami hari ini, yang kita rasakan hari ini itu merupakan napa nggih? Anugerah saking Gusti Allah. Bahwa hari ini kita ini hidup, kita ini diciptakan oleh Allah, bahwa kita ini adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Gusti Allah. Maka jangan sampai apa? Kita ini lupa. Nek cara kacang apa? Kacang lali lanjaran. Hadis ini mengingatkan diri kita bahwasanya di mana dari mana nek tirose wong Jawa niku sankan paraning dumadi. Dari mana kita berasal,
di mana hari ini dan kemana kita akan kembali. Jadi ini diingatkan oleh Allah bahwasanya apa? Kita dari mana? Allah yang menciptakan diri kita. Hari ini kita di dunia, tugasnya di dunia apa? Jangan sampai lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah. Itu tujuannya. Dan yang mana pada akhirnya nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kalau akan menjadi sebuah dosa besar kalau kita ini lupa siapa diri kita, lek jarene wong Jawa pengin dadi zaman apa? Zaman apa? Drama napa niku Arya Kamandanu. Masih ingat nggih? Arya Kamandanu, ada salah satu saudaranya yang namanya Arya Dwi Pangga yang mendapatkan julukan pendekar syair berdarah. Salah satu ajiannya kan Segoro Geni. Sopo ingsun sopo siro. Ya, sopo siro sopo ingsun. Ngerti nah? Segoro ira segoro ingsun, jagat ira jagat ingsun, Segoro Geni. Oh, Masya Allah. Itu ajiannya Arya Dwi Pangga. Kalau kita lupa siapa kita lupa kita dari mana kita berasal, ya ini akan menyebabkan Allah itu akan marah sama diri kita. Kita tahu bahwa kita ini hambanya Allah, tapi kenapa kita tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal setiap 5 waktu kita sudah melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau ini kita resapi bersama, insya Allah kita akan sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Makanya kalau ada pertanyaan, kita ini hambanya Allah apa hambanya dunia? Nah, gitu kan? Kita ini hambanya Allah apa hamba dunia? Jangan-jangan kita ini ngakunya hamba Allah tapi kita terkekang dengan dunia. Akhirnya apa? Seakan-akan dengan kehidupan dunia kita tidak bisa hidup. Coba aja, contoh aja ini. Kita mau tidur pegangin apa ya manggi? Handphone, ya kan? Mau tidur pegang handphone, bangun tidur handphone pertama kali. Loh gitu. Mau makan, cek nyekel handphone. Makan juga pakai nyekel handphone situ ini situ. Ya kan? Mandi sih kok berendela. Kayak itu kalau tidak ada handphone tidak bisa hidup. Hati-hati. Ingat, kita akan berada di nabain adim, akan berada dalam kondisi mendapatkan dosa yang besar ketika kita lupa dengan apa? Allah sang pencipta kita. Ya. Wa arzuku, dan Allah itu memberikan rizki kepada diri kita, tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal dalam satu ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah sudah mengingatkan, wadhkuruni adzkurkum fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum maka aku akan mengingat kepada kalian. Dalam segala situasi kondisi ingat kepada Allah. Makanya napa di dalam ayat yang lain, orang yang cerdas, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Pergantian dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah la ayatil liulil albab. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Liulil albab, orang yang cerdas, orang yang mau menggunakan akalnya. Siapa orang yang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi.
mau berdiri ingat kepada Allah, mau duduk ingat kepada Allah, bahkan tidur pun ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Mulai dari angen-angen sampai zikir. Itu berdiri eling kalau Gusti Allah digunakan. Delok cita ini Gusti Allah, eling ya Allah. Langit iki sakmene ombone kan cagahe. Lu hebat. Berarti sing nyiptano luwih hebat. Alhamdulillah. Itu ingat kepada Allah. Dalam keadaan duduk pun angen-angen. Wis pegel mikir makhluke, zikir. Dengan kalimat thayyibah. Bahkan mau tidur pun mengantar tidurnya diiringi dengan zikir kepada Allah. Sampai napa? Sampai tidur. Bukan niat tidur, tapi niat zikir sampai keturun. Lek saged niku. Jadi jangan sampai tidur niku langsung tidur. Lek saged niku pokoke merah wis ngantuk langsung bleksek, jangan. Tapi niatin apa? Zikir. Jadi iringi menuju tidur niku zikir dene maca ping 3 langsung bleksek nggih mboten napa-napa. Astagfirullah. Wis lali wis ngoten. Mboten napa-napa oleh ngoten niku. Sing penting pokoke ketika tidur jangan diingat langsung tidur apa? Diingat apa? Damel zikirin sampai keturun. Nggih lho. Akhirnya niku. Bun, itulah orang yang cerdas ya. Kemudian kalau sudah cerdas tahu washkuru itu ingat itu, maka apa? Ingat Allah yang ngasih rizki, maka kita harus matur suwun tentang Gusti Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli perintah wala takfurun. Matur suwun nanggone aku dan jangan kufur. Ya. Kenapa kok seperti itu? Minimal lah. Kalau kita bahas syukur, ulama itu membagi syukur untuk pinten. Ulama itu membagi syukur itu ada 3. Nggih. Kalau kita membahas syukur itu menurut ulama ada 3. Yang pertama adalah asyukru bil lisan, asyukrun bil qalbi, wasyukru bil arkan. Syukur bil lisan adalah paling mudah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah wa qulil hamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Ini paling mudah itu. Syukur bil lisan itu. Matur suwun Gusti, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Napa? Banyak mengingat sang pemberi. Eling. Jadi apapun yang kita rasakan hari ini semuanya adalah napa? Atas izinnya Gusti Allah. Semuanya adalah pemberiannya Gusti Allah. Kalau dalam bahasa kitab itu nggih, kalau dalam bahasa kitab ada satu ajaran di dalam pesantren-pesantren itu kita juga diajarkan ada satu. Kalau Al-Qur'an itu satu Qur'an intinya ada di mana? Di Al-Fatihah. Kan makanya Al-Fatihah sebagai Ummul Qur'an. Fatihah ada di kalimat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah ada di awal di mana? Bismi, bi ismi, dengan menyebut asmaku, kembali kepada Allah. Kemudian bi ismi ada di mana? Ada di huruf ba, bi, kembalinya kepada Allah juga. Huruf ba ada di mana? Ada di titiknya. Satu titik inilah merupakan sumber dari segala-galanya. Kalau tidak ada titik, tidak ada. Dengan satu titik bisa menjadi lingkaran, bisa menjadi garis, menjadi apapun itu. Dari satu titik. Dan titik ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa kitabnya itu adalah bikana, bimakana, biyakunu, fayakun. Semuanya itu karena Allah. Apapun yang sudah terjadi itu adalah atas kehendak Gusti Allah. Dan apa yang sekarang terjadi itu juga atas izinnya Gusti Allah, dan apa yang akan terjadi itu juga semuanya atas izinnya Gusti Allah. Nah itu. Jadi apapun, maka ingatlah kita ini harus syukur bil qalbi. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eling-eling nang Gusti Allah. Nggih. Matur nuwun Gusti bisa duduk seperti ini. Nah, yang ketiga sing rada sulit niku adalah asyukru bil arkan. Syukur dengan perbuatan.
Maknanya apa? Syukur dengan perbuatan ini kita melakukan atas nikmat yang sudah diberikan Allah, kita gunakan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, ayo kita gunakan untuk matos napa? Ridhonya Gusti Allah. Mencari keridhaan Gusti Allah. Dikasih kesehatan, gunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Mumpung awak sehat, aku tak budal jamaah. Okay? Mumpung sehat, aku sik kuat, aku tak poso. Mumpung sehat, aku tak bantu masyarakat tetangga kanan kiri. Mumpung aku dikai rezeki, keluwian duit digawe matos ridhone Gusti Allah. Bantu masjid, bantu anak yatim. Ya alhamdulillah kemarin ya semuanya Allah yang menjalankan. Putrane Ustaz Hakim itu sudah yatim piatu. 2020 ditinggal ibunya. Iya. 2020 ditinggal ibunya. Kalau wingi ditinggal ayai. Alhamdulillah ada beberapa teman kemudian sanjang, Mas Bahron, bolehkah diizinkan kami untuk bantu Mas Hakim? Monggo. Apa contohnya? Biarkan sebagian biaya sekolah ini kami yang tanggung. Alhamdulillah ada rezeki, sebagian itu ya semoga yang bantu itu juga. Ini termasuk napa? Wujud syukur. Diberikan kelebihan dan kelebihan hartanya itu digunakan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Oke, ini termasuk ngopeni anak ya yatim. Dan tidak harus anak yatim kudu di napa? Kudu diajak ke rumah, kudu melok kita ndak. Biarkan mereka hidup dengan keluarganya. Kalau memang kita mau bantu, salah satunya seperti itu. Ya tidak harus ngopeni lare yatim kudu sadar napa? Yayasan yatim piatu ndak harus. Jangan pisahkan mereka dengan keluarganya. Biarkan wis hidup. Yang penting apa? Udah kebutuhannya dicukupi. Itu contoh niki. Apa? Dikasih Allah sebagian rezeki, kelebihan rezeki, rezekinya digunakan untuk ini asyukru bil arkan. Mungkin itu kalau ada harta. Mungkin sekarang ada sebagian dikasih jabatan. Nah, dengan jabatan ini monggo. Apa? Kebijakan sing napa? Pro dengan agama, pro dengan rakyatnya. Jangan sampai nyusahno agamane, jangan sampai nyusahno rakyat. Apalagi menindas rakyat. Jangan. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Yang dikasih ilmu nggih ngoten. Jangan pelit-pelit, kasih ilmu, sharing keilmuan, ajarkan ilmunya. Nggih. Kan al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Kalau punya ilmu kok tidak mau diamalkan, diamalkan itu bisa untuk amal sendiri atau digunakan untuk ngajari putra putrinya, keluarganya. Maka kalau tidak diamalkan, ilmu itu ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, pohonnya rindang tapi tidak berbuah, nilainya akan berkurang. Pohonnya rindang kalau banyak buahnya, nilainya akan ada plus. Alhamdulillah menguntungkan. Lah itulah. Nah. Maka kalau kita ini tidak pandai syukur kepada Allah, maka hati-hati. Ya, kita ini sering sudah mencari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Ya, koyo ngoten. Makanya gitu. Dalam hidup itu jangan hanya mikir apa, dolek butuhe urip. Tapi kudu napa? Harus ingat gunane urip. Jangan hanya mencari kebutuhan hidup saja, tapi ingat tujuannya gunanya untuk hidup. Ya, lek saged diniati ngoten. Memang hidup di dunia butuh dunia, tapi dunia bukan segala-galanya. Kalau bisa cari dunia sebanyak-banyaknya. Seakan-akan apa? Hidup 1000 tahun. Tapi gunakan dunia itu untuk ibadah kepada Allah, seakan-akan kita besok akan meninggal dunia. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Silakan bekerja untuk dunia seakan-akan hidup 1000 tahun, tapi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kita akan meninggal besok. Kita diberikan kelebihan, ayo digunakan untuk apa? Matos ridhani Gusti Allah sebagai wujud syukur, asyukru bil arkan. Insyaallah kalau sudah seperti itu, maka kita tidak akan apa? Dijauhkan dari namanya dosa besar. Kalau kita tidak mau melakukan bagaimana? Ingat,
Ya, dalam satu hadis yang lain, innallaha yugharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Allah itu sangat pencemburu. Allah itu sangat penyemburu. Dan salah satunya, ya, Allah itu akan cemburu kepada seorang hamba manakala seorang hamba itu sudah tahu dia adalah hambanya Allah, tapi dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini diciptakan Allah tapi nyembahnya bukan kepada Allah. Kita dikasih rizki sama Allah tapi tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, Allah sangat pencemburu. Kalau sudah cemburu ya napa? Ya napa Bapak? Bu? Lek wong cemburu ya napa Bu? Wah, bahaya nggih. Nah, tuh sudah. Pun mugi-mugi Allah senantiasa membimbing diri kita. Semoga Allah menjadikan diri kita ini hamba yang tahu diri, yang sadar diri bahwa kita adalah hambanya Allah dan kita punya kewajiban yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjadikan diri kita ini hamba yang pandai bersyukur. Qala Allah ta'ala, dawuh sinten Allah ta'ala, malam yardo bi qadai wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Man utawi sapane wong lam yardo kang ora ridho sapa man bi qadai kelawan qadai ingsun, keputusane ingsun, wa qadari lan takdire ingsun, falyaltamis mongko becik ndolek sapa sira robban pangeran ghairi sakliyane ingsun. Kalau ada orang ndak ridho dengan ketetapannya Allah, ndak ridho dengan takdire Gusti Allah, maka silakan mencari Tuhan selain Allah. Kalau di hadis yang lain, malam yardo bi qadai walam yashkur ala na'mai walam yasbir alal balai falyaltamis rabban siwaya summakhruj min tahtis sama'i wal ard. Kalau ada orang tidak ridho dengan ketetapanku, katanya Allah, tidak ridho dengan keputusanku, okay, kemudian tidak syukur dengan nikmatku, tidak sabar dengan ujianku, silakan cari Tuhan selain saya dan silakan keluar dari langitku, bawah langitku dan bumiku. Masya Allah. Ini ancamannya Gusti Allah. Maka apa? Rukun iman yang keenam, iman kepada qada qadare Gusti Allah, ini merupakan salah satu cabang rukun iman yang paling tinggi sakbadane la ilaha illallah. Terutama iman kepada yang mana? Qada qadare Gusti Allah, terutama sing buruk. Lungge lho. Memang kalau kita mau ndak mau loh jenengan nggih, kita diingatkan ya, kalau pun kita sampaikan bahwasanya semua yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sekarang terjadi dan apa yang akan terjadi, semuanya itu berjalan atas izinnya Gusti Allah. Semuanya berjalan atas izinnya Gusti Allah dan sesuai dengan ketetapannya Gusti Allah. Kita bisa duduk hari ini di sini, ini izinnya Gusti Allah. Bisa tuh. Niku mau kula nggih pun seliut kan. Nyemak sepeda niku pun seliut ya Allah. Lu ngantuk. Ya Allah, tapi alhamdulillah tasih Gusti Allah ngizini nyampe mriki. Lek mboten lek bloser niku. Duh, ya Allah ngoten niku. Seliut saestu. Ya Allah. Weco ngono lho, ngancane adem-adem ngono. Subuh niku usume sik napa? Eco-eco narik selimut ini di kandang masjid. Susume ngantuk-ngantuk. Lah niku. Jadi semuanya. Makanya enten tiyang niku nggih, ngapunten. Ini peringatan saking Gusti Allah ini. Kalau kita ini tidak napa? Tidak napa niku ridho dengan ketetapan Gusti Allah. Ini ancaman Gusti Allah. Lek ndak ridho dengan ketetapanku, gak gelem syukur karo nikmatku, gak gelem sabar karo napa? Ujianku, silakan cari Tuhan selain saya dan keluar dari itu. Nah, ada yang tersimpan di sini. Kenapa kok Allah sampai ngancam seperti ini? Apakah Allah nanti ngasih reward? Ada rewardnya. Okay? Ada rewardnya. Ma min li abdil mu'min indi jazaun idza qababtun safiyahu min ahli dunya
summah tasabahu ilal jannah. Tidak ada apa hadiah yang paling hebat bagi seorang mukmin di sisiku ketika aku ambil kekasih dunianya. Kemudian orang ini apa? Ridho. Summah tasabahu. Maka apa? Ilal jannah. Loh, ilal jannah kecuali surga. Ini ganjaran nih. Makanya di hadis yang lain juga ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malakul maut, malaikat Israel. Ketika malaikat Israel habis melaksanakan tugas, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Ya malakul maut, hal qababtumul fuadi? Apakah kamu habis mengambil hambaku?" Nggih Gusti, saya baru melaksanakan tugas mencabut nyawa hamba panjenengan. Kemudian yang kedua, hal qababtun samarta fuadi? Apakah engkau mengambil permata hatinya? Permata hati ini bisa dimaknai jiwanya, bisa dimaknai kesehatannya, bisa dimaknai keluarganya, bisa dimaknai hartanya, temannya. Ditanya, "Na'am, nggih Gusti, saya baru melaksanakan." Pertanyaan yang ketiga, summa madza qalal abdi? Niki. Kemudian apa yang diucapkan oleh hambaku ketika engkau cabut nyawanya, ketika engkau ambil kesehatannya, ketika engkau ambil hartanya, ketika engkau ambil jabatannya, ketika engkau ambil kehormatannya? Summa madza qalal abdi? Kemudian apa yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Kawulane panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Wastarja kemudian diikuti dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagai wujud napa? Bahwa kita ini adalah miliknya Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah. Apakah seperti itu ucapannya? Betul Gusti. Mereka memuji panjenengan sebagai wujud apa? Keridhaan terhadap panjenengan, ridho. Maka kalau memang seperti itu, ibnu buyutan fil jannah wasammu baitul hamdi. Maka silakan bangunkan sebuah rumah di surga dan sebut rumah itu dengan baitul hamdi. Loh, ini salah satu pahala bagi orang yang ridho terhadap ketetapannya Gusti Allah. Makanya mangke diuji kali Gusti Allah ngucapin apa? Alhamdulillah napa innalillah. Bingung dah. Ketimuni alhamdulillah niku kok cek lorone. Napa malih bapak-bapak dicurigai. Nggih Bu nggih. Bapak-bapak kali muni alhamdulillah ana ibuke seto, alhamdulillah. Lah ana bapak-bapak ibuke sedo langsung bau wanter. Alhamdulillah. Kona cari tangga wis ancang-ancang iki rupane ngoten niku. Isa-isa ngoten. Pun alhamdulillah pun banter-banter. Maknane alhamdulillah ini tidak harus diucapkan. Tapi napa? Sebagai wujud kerelaan kita, keridhaan kita terhadap ketetapannya Gusti Allah. Nggih, mboten matur suwun, Gusti matur suwun Gusti jangan lho. Walaupun nggih ngoten niku tapi nggih pun diucapno banter-banter pokoke ngoten lho. Wis pelane di jero ati ngoten niku. Alhamdulillah ngoten niku lho. Soale kadang-kala enten guyonan iki. Enten bener kadang-kala niku. Ana enten bapak-bapak dipijeti kali ibu. Ya Allah Bu, enake Bu sampean pijeti. Ya Allah ngeleng-ulir rada ilang. Lho biyen sadurunge rabi sapa sing mijeti ya gak ono sadurunge rabi sing mijeti. Jare apa ono mijeti? Jare aku ben sadurunge rabi gak tau ngelu. Barang ramari rabi tambah ngelu aku niku. Akhirnya ngoten niku, wah didodok kali ya. Yes, nah. Kenapa kok alhamdulillah? Ya niki. Jadi itu sebagai wujud keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala napa? Nah, napa niku? Atas segala napa niku? Niki lho. Keridhaane saking Gusti Allah. Kenapa? Nggih. Kalau kita banyak mengucapkan alhamdulillah,
ridho dengan apapun yang keputusannya Gusti Allah. Jangankan perkara sing napa sing berat, yang remeh pun masya Allah. Saking sahabat Anas Kanjeng Nabi nate dawuh nggih, wa innallaha la yardo anil abdi yakulul aklatan fayahmaduhu alaiha wa yashrabu syurbatan fayahmaduhu alaiha. Allah akan ridho kepada seorang hamba ketika dia makan sakpuluhan kok menggunakan alhamdulillah, Allah akan ridho. Sakpuluhan muni alhamdulillah. Bahkan minum juga seperti itu. Jadi minum niku nggih ngoten. Jadi lek saged mantun nginum niku pun apa? Duh gak kena niki. Gak kena contoh malian niki. Gak enak ini. Lho nggih. Salah satu niki contohnya Kanjeng Nabi ketika ada ngunjuk niku kan Bu. Wow, niki mboten kenging dibuka Nah. Nun. Kanjeng Nabi niku lek ngunjuk niku larangane napa? Dilarang minum dengan satu nafas. Seperti onta. Sekali blek sak gelas langsung telas. Ndak boleh. Nggih, onta niku kalau minum nggih, ada satu cembung, satu gentong gitu nggih, langsung masuk. Sekali minum itu bisa sampai 25 liter. Gentongnya makanya betah. Lah, kalau Kanjeng Nabi mengajarkan minum itu sebelum makan minum harus diawali dengan bismillah. Sak mantune niku lah dilanjutkan kali hadis niki wau, Allah akan ridho jangan sak puluk muni alhamdulillah, sak cegukan muni alhamdulillah. Jadi sak dereng nginjuk bismillahirrahmanirrahim diunjuk alhamdulillah. Badhe unjuk muni malih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lho ngoten niku. Wae cobu anget niku mau. Lho. Iku wujud nek panjenengan niki kathah muji teng Gusti Allah, innallaha la yardu 'anil abdi yakulu aklat wa yahmadu 'alaiha. Allah akan ridho terhadap diri kita. Lek pun Gusti Allah ridho, apapun akan diberikan kepada diri kita. Lho lek pun ridho niku lho. Wis kaya bapak niku lho, Bu nggih. Mau minta apapun, mah jangankan bulan kau minta. Terang bulan tak tukokno. Lho wis ngoten tok, Pun. Makane pandai-pandailah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu. Jadi kalau sampai kita hati-hati kalau kita tidak pandai syukur kepada Allah, tidak ridho dengan ketetapan Gusti Allah. Nah, ini. Makanya lek enten napa-napa pun ayo diresapi sareng-sareng. Nggih, diresapi sareng-sareng. Apapun yang terjadi pada diri kita. Kesenangankah itu? Kesusahankah itu? Ingat semua itu dalane Gusti Allah. Wabut memang kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah tidak ada yang tidak ada yang berat. Pasti dengan dong lho. Wong teng mriki kalau ini pelajaran ini kan ngoten. Enten pelajaran. Allah itu kalau cinta terhadap hambanya, nggih, maka apa? Allah akan mengujinya dengan sebuah bala, dengan ujian, dengan masalah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan masalah apapun, pada hakikatnya itu apa? Allah itu kangen sama kita. Itu ternyata kan terbukti toh. Kalau kita ini lagi dapat ujian, kita nyun sewu, eling teng Gusti Allah, nyebut teng Gusti Allah niku kathah pundi antara ketika mendapatkan kenikmatan kali mendapatkan ujian. Sing rata-rata ketika lara untu, ya Allah, untu ini gak waras-waras itu. Wayahe untune sehat, gak nyebut-nyebut. Nah, itu. Dan itu teng kitab napa? Bidayatul Hidayah itu ada cerita itu. Teng kitab Bidayah itu ada cerita. Malaikat niku tanglet. Gusti, kula niku heran ningali kawula jenengan niku lho.
Padahal kalau jenengan niki jenengan sing nyiptakno, jenengan sing paring rizki, jenengan sing paring napa kesehatan, nyukani napa mawon. Tapi kok yo gak eling kalian jenengan niku yo napa sih maksudnya niku? Kok ana umat iku lho, wis sampean sing nyiptakno, jenengan sukani nikmat napa mawon nikmat itu, tapi kok gak eling kali panjenengan. Akhirnya Gusti Allah ngomong, kepin ngerti enggak? Hamba iku napa? Nyebut aku. Nggih kepingin, gampil apa? Cetolan gencete. Kentole jiwidan. Engko lak nyebut aku. Saestu barang cetole apa? Kentole dijewit, bengok, ya Allah ngono lho. Tenan to ngono. Dadi napa? Itulah, itu wujud ketika Allah itu sayang sama kita, Allah itu cinta sama kita, maka Allah akan memberikan ujian sama diri kita. Maka kita dapat ujian, yes, perbanyak eling teng Gusti Allah. Lah ujian itu kan ada dua, ada ujian kenikmatan, ada ujian kesusahan. Mungkin kita ini yang sering lolos, apa? Yang sering berhasil ketika diuji dengan kesusahan. Kita sering lulus, tapi ketika dikasih nikmat sering lupa. Makanya hati-hati, makanya sering eling dalam situasi dan kondisi. Makanya sing kathah nyebut alhamdulillah. Makanya hamdalah niku merupakan kalimat yang sangat ringan di lidah, tapi ingat sangat berat di timbangan Gusti Allah dan sangat dicintai Gusti Allah. Kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah tapi berat di timbangan Allah dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi. Satu muji teng Gusti Allah maca tasbih, sing nomor kali muni alhamdulillah. Boleh atau ada di hadis yang lain subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu boleh pakai itu. Ada yang seperti itu kalimatnya. Yang penting niku wau, nggih. Banyak. Karena baca alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi timbangan nikmat. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk apa? Ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qala Allah taala wallahu alam bisawab. Ngapunten. Lah kula nyuwun izin mungkin ndak bisa sampai napa? Duha. Kalau jam 7 harus ada di Juanda. Nah, ngapunten. Kula nyuwun izine bek menawi kula wonten salah dinten niki kula berangkat umroh. Ya. Mugi-mugi panjenengan sedanten saged tindak umroh haji. Ya, sama Masjid Agung saged tindak haji, tindak umroh, saged ziarah Makkah Madinah. Nggih, mugi-mugi paringi sehat sedanten, paringi rezeki kang barokah, saged paringi tetap iman, tetap Islam, gini mau saged tindak haji lan umroh. Nggih, kula nyuwun izin niku wau insyaallah berarti Selasa ngajeng dibadali rumiyin. Duka mangke arifin. Nggih, Bang nggih. Ngoten mawon. Semugi-mugi saten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.